Halo semuanya, sesuai dengan judul di video ya, pada video kali ini kita akan membahas website freelancer yang berpotensi bisa memberikan penghasilan tambahan buat teman-teman ya, mulai dari 3 sampai 4 juta setiap bulannya. Dan yang paling penting yang harus kalian ingat adalah ini real ya, bukan hoax guys ya. Jadi ini nggak sama dengan website-website penghasil uang pada umumnya ya, yang cuman membodoh-bodohi kalian ataupun yang cuman memberikan janji-janji palsu ya. Di video ini juga akan saya beberkan semuanya ya teman-teman. Kita akan membahas secara lengkap tentang websitenya ini ya, udah berapa lama beroperasi ya, di mana kantornya, kemudian apakah legal atau tidak ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara mulai mendapatkan penghasilan dari website ini ya. Selanjutnya kita juga akan membahas tips sukses ya yang akan saya berikan supaya kalian bisa sukses di website ini. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas bagaimana cara withdraw di website ini. Jadi pastikan buat teman-teman semua ya, kalian tonton video ini sampai akhir ya, agar video ini itu bisa menjadi jalan rezeki buat teman-teman semua ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan minimal ya 3 sampai 4 juta rupiah setiap bulannya. Ya oke, tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, nama website yang saya maksud adalah projects.co.id ya. Mungkin bagi sebagian orang ini udah cukup familiar ya teman-teman, karena memang website projects.co.id ini udah banyak sekali diperkenalkan oleh para influencer ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih website projects.co.id ini? Website projects.co.id ini adalah sebuah website ya, di mana kita itu bisa menawarkan project ya, dan juga bisa mencari project di dalam website ini. Nah, maksudnya seperti apa bang? Nah, maksudnya gini guys ya. Misalnya kalau kalian ingin menawarkan project ya, katakanlah kalian itu sedang butuh yang namanya orang ngedit video ya. Misalnya kalian sedang buat video YouTube ya, terus kalian nggak bisa ngeditnya. Nah, kalian bisa cari di website ini orang-orang yang memang berminat untuk mengedit video kalian. Ataupun misalnya kalian sedang membutuhkan jasa logo. Nah, kalian bisa cari di website ini orang-orang yang memang udah ahli dalam membuat logo ya. Paham ya teman-teman? Itu adalah fungsi dari website ini yang pertama, di mana kalian bisa mencari orang-orang yang memiliki skill ataupun yang memiliki jasa yang bisa membantu kalian menyelesaikan pekerjaan kalian. Nah, kemudian yang kedua, di website ini juga kalian bisa mencari projectnya. Ya, jadi tadi selain kalian bisa memperkerjakan orang, kalian juga di sini bisa bekerja sama orang. Ya, artinya kalau misalnya katakanlah kalian memiliki skill di bidang animasi ya, ataupun di bidang accounting ya, kayak misalnya menggunakan Excel ya, ataupun di bidang konsultasi ya, maka ketika jasa kalian ini diterima oleh klien tersebut ya, maka kalian akan mendapatkan bayaran. Paham ya teman-teman secara garis besar fungsi dari website ini. Nah, mungkin kalian nanya, bang, kalau misalnya website ini cuma sebagai penengah doang antara si pemberi kerjaan dan orang-orang yang mencari kerja, nah apa untung dari website ini? Nah, di sini untung dari website ini itu adalah berupa fee doang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas dari klien-klien yang membutuhkan pekerjaan kalian, maka nanti ada potongan ya yang diambil oleh website ini sebagai komisi untuk mereka. Nah, dari situlah website ini itu mendapatkan keuntungan mereka. Nah, kemudian mungkin kalian nanya, bang, apakah website projects.co.id ini aman untuk kita tekuni dalam jangka waktu yang panjang? Nah, teman-teman bisa langsung klik aja ya di bagian halaman utama dari website ini. Nah, kalian bisa langsung cek aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasannya website projects.co.id ini itu merupakan perusahaan asli Indonesia ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk kantornya aja itu ada di Bandung guys ya. Jadi buat orang-orang Bandung itu bisa langsung cek ya kebenaran apakah memang website ini itu real ataupun scam. Dan kalian juga bisa lihat langsung para pengelolanya ya. Kalau kalian klik di bagian pengelola ini, maka kita diarahkan ke halaman pengelola ini. Nah, teman-teman bisa lihat langsung baik dari CEO-nya ya ataupun dari CMO-nya. Nah, ini adalah orang-orang di balik dari website projects.co.id ini. Jadi bisa dipastikan website ini itu sangat aman ya teman-teman hingga saat ini dan terbukti pasti membayar. Nah, selanjutnya mungkin kita akan langsung ke tahap yang paling pentingnya aja ya, yaitu bagaimana sih bang cara bisa mendapatkan penghasilan dari website ini. Nah, tentunya kalau memang kita ingin mendapatkan penghasilan dari sebuah website ya, kita harus mendaftar terlebih dahulu di website tersebut.
Nah, bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Teman-teman bisa langsung klik aja di bagian register ya. Nah, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini. Nah, teman-teman bisa langsung mengisikan aja alamat email ya. Kemudian kalian buat username ya. Username itu nama unik kalian. Kemudian kalian bisa mengisikan captcha di sini guys ya. Misalnya ini adalah suku Balangan. Nah, kemudian kalian bisa langsung register. Nah, setelah register nanti kalian disuruh untuk mengkonfirmasi alamat email yang udah kalian daftarkan ya. Kalian tinggal konfirmasi aja. Nah, di sini berhubung saya udah daftar, di sini saya langsung login aja ya, teman-teman. Nah, setelah kalian login ya, maka kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di website ini, kalian bisa lihat ya, ada tulisan 8 year of excellent project.co.id ya. Artinya website ini itu udah beroperasi selama 8 tahun. Ya, ini juga mendukung bahwa website ini itu benar-benar website yang bukan scam ya, ataupun website real membayar ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian scroll ke bawah lagi, maka di sini ada 3 kolom ya. Kolom yang pertama yaitu new project, alias project-project baru yang dibutuhkan ya oleh klien ya. Yang pertama itu admin media sosial dengan bayaran mulai dari 800 sampai 1 juta rupiah. Kemudian juga ada klien yang sedang membutuhkan content creator untuk video TikTok production ya, alias membuat video TikTok itu bayarannya mulai dari 1 juta sampai 1,2 juta rupiah ya. Di bawahnya ini juga masih banyak jasa-jasa yang sedang dibutuhkan oleh kliennya guys ya. Nah, ini yang dimaksud dengan new project. Nah, kemudian bagaimana dengan top workers? Nah, top workers ini adalah orang-orang yang sudah mengerjakan banyak project ya, ataupun yang sudah membantu banyak klien. Nah, teman-teman bisa klik di bagian all rankings ini ya untuk melihat orang-orang yang top performance ya. Top performance-nya itu dikategorikan berdasarkan kategori guys ya. Misalnya di bagian 3D modeling dan animasi, maka ini adalah orang-orang yang sudah banyak membantu kliennya. Kemudian untuk di kategori accounting dan konsultasi, maka ini adalah orang-orang yang sudah membantu banyak klien ya. Kemudian di bagian audio, video dan fotografi, ini adalah orang-orangnya ya. Artinya kalau misalnya nanti kalian sudah banyak membantu klien yang membutuhkan jasa di projects.co.id ya, besar kemungkinan nama kalian ataupun wajah kalian juga akan tampil di bagian top workers ini. Nah, selanjutnya barulah kita akan masuk ke inti pembahasannya ya teman-teman, yaitu bagaimana sih Bang cara mendapatkan penghasilan dari website ini. Nah, maka teman-teman bisa langsung klik aja di bagian project ini ya. Lalu kalian klik di bagian browse project ya, ataupun teman-teman bisa langsung klik aja di bagian all project ini ya supaya lebih gampang. Nah, maka setelah kalian klik di bagian all project, ini adalah semua project yang memang sedang dibutuhkan jasanya. Nah, sedikit tips dari saya ya teman-teman, bagusnya itu kalian mengerjakan pekerjaan itu di satu tema aja guys ya, ataupun satu skill khusus aja. Misal katakanlah kalian itu fokusnya di bidang audio, video dan fotografi ya, ataupun di bagian data entry dan data mining ya. Nah, kalian fokusnya di satu bidang aja. Jangan mengerjakan project campur-campur ya. Katakanlah hari ini kalian mengerjakan project di bagian 3D modeling ya, kemudian kalian besoknya kerja di desktop programming ya, kemudian kalian besok mengerjakan di layout logo dan sebagainya. Nah, menurut saya itu nggak worth it guys ya. Jadi pastikan kalian itu kerja sesuai dengan skill yang kalian punya. Nah, kenapa bisa begitu Bang? Ya, karena kalau misalnya kalian campur-campur ngerjainnya ya, maka klien itu akan menganggap kalian nggak profesional, karena kalian terlalu banyak mengerjakan tugas-tugas ya, sehingga mereka menganggap skill kalian itu nggak full ya, ataupun skill kalian itu belum master lah ya. Tapi kalau misalnya katakanlah kalian fokus mengerjakan di salah satu skill aja, katakanlah di internet marketing atau dan sosial media ini ya, maka si klien tersebut akan menganggap bahwasannya kalian itu adalah seorang profesional di bidang internet marketing dan sosial media. Dan ini juga nanti akan berdampak terhadap ranking kalian ya. Kalau misalnya kalian itu profesional, fokus mengerjakan di satu niche tema pekerjaan aja, maka nanti secara otomatis ya ranking kalian juga akan meningkat di sini guys ya. Katakanlah kalian fokus di audio, video dan fotografi ya. Kalau misalnya kalian terus-terusan ya mengapply pekerjaan di bidang ini ya, maka besar kemungkinan kalian berada di puncak ini guys ya, di bagian audio, video dan fotografi.
Nah, kalau misalnya kalian udah berada di puncak ini, bisa jadi bukan kalian lagi ya yang cari orang guys ya, tapi udah orang yang akan mencari jasa kalian. Karena memang di website ini ya, selain kalian bisa mencari cuan tambahan, ini juga bisa menjadi sebagai wadah kalian untuk melakukan personal branding guys ya. Jadi katakanlah kalau misalnya kalian udah menjadi top nomor 1 ya di kategori audio, video, dan fotografi, maka akan ada banyak sekali teman-teman ya ataupun klien yang akan langsung menghubungi kalian ya. Kemudian kalau misalnya kalian promosikan juga di Instagram ya ataupun sosial media kalian yang lainnya, tentunya portofolio kalian di website projects.co.id ini itu menjadi sangat berharga guys ya, karena memang saat ini portofolio itu adalah hal yang paling menjadi standar buat para klien untuk menentukan apakah jasa mereka itu bisa dibantu oleh kalian atau tidak. Oke, clear ya teman-teman? Itu sedikit tips dari saya. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi ke sini ya teman-teman. Nah, setelah misalnya kalian udah menentukan ya tema apa misalnya yang mau kalian tekuni ya untuk 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, kalian bisa langsung mulai aja mencari tema-tema sejenis ya. Katakanlah kalian mau fokus di bidang internet marketing dan sosial media ya. Berarti kalian jangan carinya itu di bagian browse project ini guys ya, tapi kalian bisa langsung cari ke bagian kiri ini. Kemudian kalian klik di bagian ini ya, internet marketing dan sosial media ini. Nah, setelah kalian klik ini, maka nanti di sini akan muncul semua pekerjaan-pekerjaan yang berada di bidang internet marketing dan sosial media saja ya. Jadi di luar internet marketing dan sosial media itu jangan kalian kerjakan proyeknya ya. Kalian fokus di bagian pekerjaan ini saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk total pekerjaan di bagian internet marketing dan sosial media ini itu ada total 47 pekerjaan. Nah, kalian bisa lihat langsung ya kira-kira pekerjaan mana sih yang sesuai dengan kalian. Kalau misalnya katakanlah semua pekerjaan ini itu cocok untuk kalian, ya berarti kalian bisa mulai aja dari sini untuk melakukan bid ya. Jadi sistemnya di projects.co.id ini ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari website ini teman-teman itu harus melakukan bid ya. Bagaimana caranya Bang? Ya, kalian bisa langsung klik aja di bagian admin media sosial ini ya. Teman-teman baca terlebih dahulu apa yang diinginkan klien. Nah, yang pertama adalah klien dari admin sosial media ini itu ingin menghandle diskusi ya, kuis dan jualan produk di grup Telegram dan WhatsApp. Nah, ini adalah tugas kalian yang pertama. Nah, kemudian tugas kalian yang kedua adalah kalian juga disuruh untuk menghandle postingan IG. Oke, sejauh ini paham ya teman-teman tugasnya apa? Nah, kemudian di sini juga dicantumkan tentang publish budgetnya ya, di mana kalian akan mendapatkan mulai dari 800.000 hingga 1 juta rupiah ya. Kemudian postingan ini itu diupload pada tanggal 13 bulan 6 2023 jam 2.20. Artinya baru tadi diupload ya teman-teman. Kemudian bid count. Nah, yang dimaksud dengan bid count ini adalah sudah ada 13 orang yang bersedia menjadi admin media sosial dari si klien ini. Ya, artinya di sini sudah ada 13 saingan kalian guys ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bang cara kita menetapkan bid juga ya sehingga kita bisa menjadi orang ke-14. Nah, caranya teman-teman bisa langsung klik di bagian place new bid ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini ya, karena kalian masih baru teman-teman, nah kalian bisa juga mengajukan nilai bid yang kalian tawarkan ya. Katakanlah karena memang kalian masih baru ya, kalian masih membutuhkan portofolio. Nah, kalian bisa menggunakan harga di bawah harga ini guys ya, supaya kemungkinan kalian itu terpilih bisa jauh lebih besar ya. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak akan menggunakan harga yang terlalu jauh ya. Paling saya menggunakan harga 800.000 aja ya, nggak masalah teman-teman untuk masalah harga ini ya. Menurut saya yang paling penting menurut saya adalah bagaimana cara kita melobi si klien ini agar si klien ini mau menyerahkan tugasnya itu kepada kita. Nah, inilah hal yang paling pentingnya guys ya. Jadi saya udah riset ya teman-teman, ternyata masih banyak juga teman-teman kita yang mengajukan pekerjaan di projects.co.id ini yang masih belum paham ya bagaimana cara yang benar untuk mengajukan
pekerjaan di projects.co.id ini. Di sini saya mau kasih sedikit saran ya dan juga tips buat teman-teman yang memang tertarik mengajukan pekerjaannya ya. Di sini yang pertama yang harus kalian tuliskan di bagian message ini adalah perkenalkan kalian itu siapa dan keahlian kalian apa ya. Katakanlah kalian itu adalah seorang social media management ya ataupun internet marketing. Katakanlah kalian udah pernah bekerja ataupun udah pernah berpengalaman kerja di perusahaan orang, katakanlah sekitar 1 tahun ya ataupun 2 tahun. Nah, itu kalian tulis semua di sini guys. Ya, jadi pengalaman kalian itu kalian tulis semua di sini. Nah, kemudian di bawahnya ya yang paling penting adalah kalian harus mencantumkan portofolio kalian guys. Nah, dengan kalian mencantumkan portofolio kalian itu akan sangat berefek ya, karena memang klien ini kan membutuhkan data yang real ya, apakah memang kalian ini seorang social media manajemen atau bukan ya. Karena kalau misalnya kalian tidak menampilkan portofolio kalian ya, kalian cuma basa-basi doang ya, kalian bilang kalian udah berpengalaman beberapa tahun ya tanpa menampilkan portofolio kalian, itu sama aja bohong ya teman-teman. Makanya di sini portofolio itu menjadi sangat penting. Nah, buat teman-teman yang memang masih baru, gimana tuh Bang? Nah, kalau misalnya kalian masih sangat baru ya, kalian bisa mencantumkan hasil dari apa yang pernah kalian buat ya. Dan hasil ini itu nggak mesti dari klien yang membutuhkan jasa kalian guys ya. Kalian bisa buat iseng-iseng aja. Katakanlah kalau misalnya postingan Instagram, nah kalian tinggal buat aja mulai dari sekarang itu 9 postingan di IG ya. Yang penting si kliennya ini melihat hasil kalian terlebih dahulu. Berarti di sini kalau misalnya kalian nggak punya portofolio, kalian bisa menampilkan hasil editan kalian terlebih dahulu ya. Kemudian yang terakhir adalah kalian bisa langsung call to action ya, CTA. Nah, CTA-nya ini bisa menggunakan WhatsApp kalian ataupun Instagram kalian. Nah, kalian bisa taruh aja call to action kalian di bawah portofolio kalian ya. Nah, ini merupakan template ya. Jadi template ini itu bisa kalian simpan ya, sehingga nanti misalnya di project-project lainnya itu kalian nggak perlu tulis ulang template ini. Kalian tinggal copy paste aja template ini di project-project lainnya. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kemudian di bawahnya ini juga ada attachment ya. Attachment ini bisa kalian isi, bisa enggak ya. Attachment ini seperti yang saya bilang tadi, itu bisa berupa portofolio kalian ataupun bisa berupa hasil karya kalian ya. Nah, setelah udah kalian mengisi semuanya ya, kalian bisa langsung scroll ke bawah, kemudian kalian bisa langsung klik di bagian place new bid. Nah, setelah kalian klik di bagian place new bid ya, maka nanti bid kalian ini akan masuk ke si kliennya guys ya, dan di sini akan nanti bertambah menjadi 14 orang yang bid. Nah, sekarang aja itu udah menjadi 17 orang guys ya. Padahal tadi itu baru 13 orang, dan setelah kita tinggal sebentar itu udah ada yang ngebid sekitar 17 orang. Nah, begitulah cara kalian menawarkan jasa kalian kepada para klien ini. Nah, setelah kalian udah menawarkan jasa kalian kepada satu klien ya, selanjutnya kalian tinggal melanjutkan lagi menawarkan jasa kalian kepada klien lainnya. Teman-teman bisa langsung scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa menawarkan jasa kalian di bagian butuh akun Google AdSense ini. Nah, kemudian pembahasan terakhir ya, kalian pasti nanya, Bang, kalau misalnya katakanlah udah ada beberapa klien yang udah menggunakan jasa kita ya dan udah deal ya, kemudian bagaimana cara kita mewithdraw penghasilan kita? Nah, buat teman-teman yang mau withdraw penghasilannya, itu kalian bisa langsung klik di bagian My Account ini ya. Kemudian teman-teman bisa langsung klik di bagian My Finance. Nah, di bagian My Finance ini teman-teman itu bisa klik di bagian Change Payment Setting. Nah, di sini kalian bisa memasukkan bank yang kalian gunakan ya. Bisa kalian pakai bank apapun, kemudian branch-nya, kantor cabang bank kalian ya. Lalu kalian isi juga kota banknya, nomor rekeningnya ya, nama pemilik rekeningnya, dan juga di bawah ini ada tulisan cut off period. Ya, apa yang dimaksud dengan cut off period? Kapan balance akan ditransfer ke rekening Anda. Nah, kalau misalnya kalian pilih weekly, maka penghasilan kalian itu akan ditransfer setiap minggu ya. Kalau misalnya kalian pilih bi-weekly, maka penghasilan kalian akan ditransfer setiap 2 minggu sekali ya. Kalau monthly itu artinya penghasilan kalian akan ditransfer setiap 1 bulan. Kalau manual berarti nanti kalian WD-nya itu secara manual ya. Nah, di sini kalian pilih weekly aja ya. Kemudian cut off amount ini adalah nilai nominal paling minimal ya ketika balance kalian itu baru akan ditransfer ke rekening kalian ya. Nah, di sini kita buat aja default ya teman-teman, minimalnya adalah Rp57.500.
Nah, setelah itu maka kalian juga bisa mengisi NPWP kalian ya, kemudian status perkawinan ya, jumlah tanggungan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung mengisikan aja nomor handphone ataupun nomor WhatsApp kalian ya. Kemudian kalian bisa langsung klik change payment settings. Nah, setelah kalian klik change payment setting ini, maka nanti secara otomatis ya penghasilan kalian itu akan langsung ditransfer ke kalian kalau memang sudah memenuhi cut off amount sebesar Rp57.500 ini. Oke, demikian aja ya teman-teman video bagaimana cara menghasilkan uang dari internet kali ini menggunakan website freelanceproject.co.id. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.